Salam dan bahagia, sahabat CGP yang super hebat. Kali ini saya Foyen Sianus Timo, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Lambadeda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Kami menyampaikan tugas kelompok hasil diskusi pada modul 1.3, yaitu tentang prakarsa perubahan. Sebelum saya menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, izinkanlah saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kelompok yang telah bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok ini. Yang pertama ada saya sendiri, Foyen Sianus Timo. Yang kedua ada Ibu Yuvencia Agustina Boki. Yang ketiga ada Frumensius Putra Ngawang. Yang keempat ada Ibu Habibah Mika. Dan yang kelima ada Franciscus Arman. Kelima rekan CGP ini merupakan satu dari pengajar praktik. Sahabat CGP yang super hebat, sebelum kami menentukan visi bersama kami dari kelima CGP yang super hebat, terlebih dahulu kami akan menyampaikan visi kami masing-masing. Yang pertama, visi dari saya sendiri, yaitu mewujudkan murid yang memiliki kecerdasan, keterampilan, berakhlak mulia, rasa cinta tanah air, dengan berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Yang kedua, visi dari sahabat Frumensius Putra Ngawang, yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, mandiri, berkarakter, berbudaya, peduli lingkungan, kreatif, dan inovatif yang dilandasi iman dan takwa, serta berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, visi dari Ibu Yuvencia Agustina Boki, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, pelajar, mandiri, berpikir kritis, kreatif, berkarakter, berprestasi, dan berwawasan teknologi. Yang keempat, visi dari Ibu Habibah Mika, yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul, berkarakter, berbudaya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, serta lingkungan belajar yang berpihak pada anak. Dan yang terakhir, visi dari Bapak Franciscus Arman, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, dan berjiwa kepemimpinan, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Setelah kami menyampaikan visi kami masing-masing, kami pun berdiskusi, berkolaborasi bersama untuk mencapai visi bersama kami. Dan visi bersama kami adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berkarakter, bergotong royong, berbudaya, mandiri, kreatif, inovatif, serta berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah visi bersama kami satukan, maka muncullah prakarsa perubahan, yaitu terwujudnya murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan prakarsa perubahan ini akan kami tuangkan melalui konsep bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau aset atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja secara redaksional, menyertakan dengan prakarsa perubahan yang tertulis. Yang kedua, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Lalu yang berikut adalah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa kita harus mewujudkan murid yang berkarakter? Pertanyaan kedua, bagaimana cara untuk mewujudkan murid yang berkarakter? Lalu tahap berikutnya adalah daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, berdialog dengan warga sekolah tentang pentingnya murid yang berkarakter di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, mencari tahu informasi tentang perilaku dan karakter murid di sekolah. Yang ketiga, mengintegrasi pendidikan karakter dalam kurikulum yang diterapkan di sekolah. Konsep bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Yang pertama, pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Yang kedua, tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok,
kelompok kecil atau kelompok besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Pertanyaannya adalah, aktivitas apa saja yang dilakukan guru untuk mewujudkan murid yang berkarakter? Yang kedua, siapakah yang mempunyai pengalaman untuk mewujudkan murid yang berkarakter? Yang ketiga, situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha mewujudkan murid yang berkarakter? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah dimiliki untuk mendukung usaha mewujudkan murid yang berkarakter? Lalu tahap selanjutnya adalah membuat daftar atau tindakan penyelidikan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mencari contoh nyata terkait penanaman karakter pada murid. Yang kedua, mencari informasi dari narasumber, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan orang tua murid. Yang ketiga, melaksanakan diskusi bersama narasumber, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan orang tua. Dan yang keempat, mencari tahu dan mencatat bagaimana mewujudkan murid yang berkarakter. Konsep Bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Yang pertama, pada gali mimpi ini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Yang kedua, tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Lalu pertanyaan utamanya adalah, apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan murid yang berkarakter? Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam upaya perubahan karakter peserta didik? Yang ketiga, kebiasaan baru apa yang bisa dilaksanakan untuk mewujudkan murid yang berkarakter? Lalu setelah dibuat pertanyaan, membuat langkah berikutnya adalah membuat daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, melakukan survei karakter melalui wawancara, membuat jurnal pengembangan karakter murid, melibatkan kepala sekolah, kesiswaan, rekan guru, orang tua, dan semua peserta didik. Yang keempat, menerapkan kegiatan yang dapat menumbuhkan karakter baik murid. Dan yang kelima, memberikan apresiasi atau reward kepada setiap murid yang telah menunjukkan karakter baik. Konsep Bagja yang berikut adalah jabarkan rencana atau desain. Pada tahap ini, pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Yang kedua, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Lalu, membuat pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa langkah sederhana untuk mewujudkan peningkatan karakter murid? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan karakter murid? Yang ketiga, berapa lama target untuk mewujudkan peningkatan karakter murid? Dan yang keempat, bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama mewujudkan peningkatan karakter murid? Setelah membuat pertanyaan ini, yang berikut adalah membuat daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, tindakan yang pertama atau penyelidikan yang pertama adalah menjadi contoh atau teladan dalam melaksanakan praktik baik untuk meningkatkan karakter murid. Yang kedua, membuat sebuah aturan tertulis untuk mengikat suatu kesepakatan bersama dalam menerapkan peraturan pembentukan karakter murid. Yang ketiga, membuat capaian yang realistis pada setiap semester. Yang keempat, meminta rekan sejawat untuk saling mengingatkan terkait dengan perilaku atau karakter murid. CGP yang super hebat. Konsep Bagja yang terakhir adalah atur, diskusi, eksekusi atau deliver. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat atau termasuk mengelola konflik atau risiko, memonitor, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Yang kedua, tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal protokol atau SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Lalu langkah berikutnya adalah membuat pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, siapa saja yang berperan dalam bertanggung jawab pada kegiatan peningkatan karakter murid? Yang kedua, siapa yang dipercaya untuk memberikan laporan dan umpan balik, serta refleksi dari kegiatan peningkatan karakter murid? Yang ketiga, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini, atau berperan sebagai apa saja? Yang keempat, bagaimana cara mengukur ketercapaian karakter murid? Setelah membuat pertanyaan, langkah berikutnya adalah membuat daftar tindakan atau penyelidikan. Penyelidikan yang pertama, membuka diskusi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan usulan yang baik tentang pelaksanaan peningkatan karakter murid.
Yang kedua, berkolaborasi dengan KUR kesiswaan, rekan guru dan orang tua wali agar kegiatan peningkatan karakter murid bisa dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, bersama rekan guru dan siswa melakukan refleksi bersama tentang pelaksanaan peningkatan karakter murid. Yang keempat, bekerjasama dengan KUR kesiswaan untuk membuat laporan tentang apel pagi bekerjasama dengan KUR kesiswaan untuk membuat laporan tentang peningkatan perubahan karakter murid kepada kepala sekolah. Yang berikut, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah memberikan umpan balik tentang peningkatan karakter murid yang telah dilaksanakan. Yang berikut, kepala sekolah memberikan umpan balik tentang peningkatan karakter murid yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, mengevaluasi efektivitas program pendidikan karakter yang telah diterapkan. Sahabat CGP yang super hebat, setelah saya dan kami semua mengikuti presentasi kelompok melalui virtual, pada sesi terakhir kami dipersilakan untuk merefleksi modul 1.3 terkait dengan presentasi kelompok dalam menggapai visi kami bersama. Dan inilah refleksi daripada rekan-rekan CGP Angkatan 9 yang tergabung dalam presentasi kelompok secara virtual. Sahabat CGP yang super hebat, sekian dan terima kasih dari kami dalam menyampaikan presentasi hasil diskusi kami. Akhirnya saya menyampaikan salam dan terima kasih. Mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan.